Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya untuk belajar matematika malam hari ini. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir, jadi saya akan coba hubungi supaya teman-teman untuk segera masuk kelas ya. Oke, tadi saya sudah hubungi teman-teman KPA untuk segera masuk kelas. Kita tunggu dulu. Karena ini baru Dek Naila saja yang masuk, jadi kita tunggu teman-temannya dulu ya, sebentar ya. Kita tunggu 3 menitan lagi ya. Boleh sambil nunggu teman-temannya, Dek Naila sambil makan dulu atau bikin susu juga boleh. Atau mungkin cari cemilan buat teman belajar. Oh, ada Mbak Maryam masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Maryam. Bisa dengar suara saya Mbak Maryam? Saya cek dulu untuk tampilannya bagaimana Mbak Maryam? Tampilannya bagaimana Mbak? Bagus nggak? Kelihatan? Oh, oke. Kalau gitu kita tunggu sebentar lagi ya teman yang lain untuk segera masuk kelas ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin Mbak Maryam sambil nunggu, sambil mengerjakan sesuatu, saya persilahkan atau mungkin cari cemilan buat teman belajar juga boleh. Atau mungkin ada yang ditanyakan, kita bisa obrolkan sebelum mulai kelas. Kita tunggu 2 menitan lagi teman-temannya untuk ya, sebelum kita start kelasnya. Oh, Mbak Maryam video joggingnya belum ya? Nggak apa-apa Mbak, masih terakhir tanggal 9. Ini tadi saya ngobrol sama Pak Fareh ya, karena kan sebagian mengeluhkan karena tidak bisa keluar ataupun tidak punya teras. Jadi pengerjaan video praktek ya ujian jogging itu PJOK-nya boleh dilakukan di kamar kalau seandainya mendesak tidak bisa keluar sama sekali ya. Tetapi syaratnya harus berpakaian olahraga ya, sepatu, training dan juga kaos.
Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tapi kok, oh pakai kolor ya? Kalau kolornya itu sekiranya sopan, tidak apa-apa Mbak. Tapi kalau kolornya itu kolor tidur, saya sarankan jangan ya, karena itu terlalu minim sekali. Oke, kita tunggu sebentar lagi teman-temannya. Oh, ini ada Mbak Enci masuk. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Enci. Bisa dengar suara saya? Apa kabarnya Mbak? Oke, Mbak Enci tampilannya bagaimana di sana jelas Mbak? Oh jelas ya, Alhamdulillah kalau jelas. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke dalam materi karena sudah ada beberapa yang masuk. Hari ini seharusnya kita belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia materinya sudah selesai dan saya lihat kemarin dari beberapa latihan sebagian besar sudah bisa ya. Jadi saya manfaatkan untuk jam pelajaran bahasa Indonesia ini untuk belajar matematika ya. Karena materi matematikanya ini belum selesai sendiri dibandingkan mata pelajaran yang lain. Hari ini kita akan belajar penyajian dan pengolahan data. Untuk bab sebelum pecahan kita sudah belajar pengolahan data ya, bagaimana cara membaca data, bagaimana data itu dibuat menjadi tabel. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detailnya, yaitu di mana data akan diolah jadi tabel, jadi diagram, baik diagram batang, diagram lingkaran ya, dan juga untuk mencari mean, modus, dan median. Oke, seperti apa itu nanti kita pelajari nanti ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama, semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke. Oke, teman-teman, di sini ya. Ini ada seorang anak ya, melihat sebuah data. Di situ ada yang berbentuk diagram garis di sini ya. Ada yang diagram batang, maaf ini diagram lingkaran dan juga ada diagram batang. Untuk tampilannya ini kurang besar apa sudah cukup Mbak? Bagaimana untuk tampilannya, kurang besar apa cukup? Jelas ya. Kalau seandainya kurang besar dikonfirmasi saja, nanti saya besarkan ya. Teman-teman, saya mau mulai tapi kebetulan di sini lagi azan ya, nanti tabrakan ya. Jadi kita dengarkan azan sebentar ya. Boleh sembari teman-teman mendengarkan azan ya. Ini dibaca dulu tidak apa-apa. Saya persilahkan ya.
Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Aska. Mbak Aska bagaimana di sana, bisa dengar suara saya? Di sini tadi kita sedang dengarkan azan. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Untuk tampilannya jelas ya Mbak Aska ya? Oke. Nah, hari ini teman-teman ya, sekali lagi kita akan belajar untuk penyajian dan pengolahan data. Kemarin kita sudah belajar untuk pengolahan data. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail lagi. Nah, di situ pasti teman-teman pernah lihat ya, sebuah data yang diolah menjadi bentuk diagram garis, diagram batang ataupun diagram lingkaran. Banyak sekali jenisnya ya. Nah, dari mana asal muasal dari data-data yang dibuat diagram itu? Awalnya data tersebut adalah berasal dari data yang campur aduk, jadi belum tersusun rapi. Nah, tetapi karena dia diolah, akhirnya dia dibentuk menjadi sebuah olahan data yang mudah sekali untuk dipahami dan dimengerti isinya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, sebagai contoh ya. Nah, kita ingin mengadakan survei. Kita survei tentang nilai ulangan matematika dari suatu kelas ya. Nah, dari satu kelas itu terdiri 30 siswa. Oke, sebentar saya cek inbox dulu. Oh, Mbak Lili. Oke, saya sambil memberitahukan kelas sudah start. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari pengumpulan data nilai ulangan matematika satu kelas yang terdiri dari 30 anak tadi, didapatkanlah kumpulan nilai tersebut. Nah, ini. Nah, nilai ini, data ini masih acak. Ya, masih acak. Nah, tetapi walaupun masih acak, kita bisa membacanya. Nah, sebagai contoh, berapa siswa yang mendapat nilai 7 seandainya. Nah, di sini kita bisa hitung di sini yang dapat 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ternyata ada 7 siswa yang mendapat nilai 7. Nah, atau mungkin nilai tertinggi yang diperoleh siswa tersebut nilainya berapa? Coba teman-teman bisa dibaca, kemarin kan kita sudah belajar nilai tertinggi yang diperoleh siswa untuk ulangan matematika berapa teman-teman? Nilai tertingginya di situ dari data yang sudah terkumpul. Nilai tertinggi 9. Oke, Mbak Aska 4 ya. Nilai 9, Mbak Mariam 9. Mbak Aska untuk nilai tertinggi ya Mbak Aska ya. Bukan jumlah yang mendapat nilai tertinggi, tetapi nilai tertinggi yang diperoleh siswa. Jadi kita bisa lihat di sini nilai tertinggi yang diperoleh adalah 9. Nah, sekarang berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Nah, baru dihitung nilai tertingginya tadi 9. Berarti kita harus menghitung berapa anak yang mendapat 9. Kita hitung 1 2 3 4. Baru tadi jawaban Mbak Aska 4, yaitu nilai tertingginya adalah 9 dan yang mendapat nilai tertinggi ada 4 orang. Kalau sekarang saya tanya, nilai terendah dari data tersebut berapa teman-teman? Nilai terendah dari data tersebut berapa? Denaila 5, Benci 5. Oke, tepat sekali ya, nilai terendahnya adalah 5. Berarti saya anggap sudah bisa membaca
data. Oke, sekarang bagaimana kalau data tersebut yang seperti tadi diolah menjadi bentuk ini? Yang pertama itu diagram gambar. Oke, nah di sini sebentar saya cek ini dulu. Oh, sebentar ya, saya kopikan link kelasnya ke buat Mbak Lili, katanya tidak bisa masuk. Oke. Oke, saya kembali lagi. Oh, ada Mas Ri masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri, bisa dengar suara saya? Bagaimana Mas Ri, suara saya di sana jelas? Apa kabarnya? Sehat ya Mas Ri ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ya saya punya data ya yang sudah tersusun dalam bentuk tabel. Kalau seperti ini namanya tabel ya. Alhamdulillah. Mas Ri ditunggu untuk ini ya, video ujian prakteknya ya. Jangan ini, soalnya terakhir saya tunggu tanggal 9 ya Mas Ri ya. Soalnya Mas Ri saya lihat kayaknya belum sama sekali ya. Diusahakan ya Mas Ri ya, disempatkan sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ya. Ini adalah ini Mbak Lili masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Lili. Selamat malam Mbak Lili, bisa dengar suara saya? Bagaimana suara saya di sana, jelas Mbak? Oke. Untuk tampilannya jelas ya untuk Mas Ri sama Mbak Lili? Oke, alhamdulillah kalau jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu ada data yang berupa tabel, di mana data itu merupakan tabel jumlah siswa dalam satu sekolah, yaitu SD prestasi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat untuk kelas 1 ya, di sini bisa lihat kelas 1 itu jumlah siswa, di sini siswa dan siswi. Berarti kalau siswa itu berarti laki-laki. Kalau siswi ini yang perempuan. Oke. Nah, di sini siswanya 25, siswinya 20. Ya. Untuk kelas 2 begitu juga, siswanya 15, siswinya 35. Nah, dari kelas 3 siswanya 20, siswinya 20. Kelas 4 siswanya 30, siswinya 10. Kelas 5 siswa 20, siswi 20. Kelas 6 siswa 25, siswinya 25. Nah, sebelum saya masuk nih teman-teman dalam bentuk data ya, diagram gambar. Di sini ada kelas berapa saja yang jumlah siswa sama siswinya sama. Kelas berapa saja yang jumlah siswa dan siswinya sama. Oke, bisa dibantu untuk dijawab. Kelas berapa saja yang jumlah siswa dan siswinya sama. Oke, kelas berapa saja yang jumlah siswa dan siswinya sama? 3 dan 5. 3 dan 5. Oke. Ada yang lain? Oke. Jumlah yang siswa siswinya sama. Kelas 1 20 sama 25. Beda ya. Kelas 2 15 dan 35. Oh, Naila tambahan kelas 6. Beda. Kelas 3 20 dan 20 sama. Kelas 4 30 10 beda. Kelas 5 20 dan 20 sama ya. Terus kelas 6 25 dan 25. Berarti jumlah siswa dan jumlah siswinya sama. Nah, berarti adalah kelas 3, 5 dan 6.
Nah, seperti itu. Nah, kalau jumlah siswa yang paling sedikit berada di kelas berapa? Jumlah siswa yang paling sedikit berada di kelas berapa? Oke, bisa dicoba dijawab. Jumlah siswa yang paling sedikit ada di kelas berapa? Mbak Mariam kelas 2, Dek Naila kelas 2, Mbak Lili kelas 4 ya. Oke. Oke. Mbak Mariam tadi 2 pindah ke 4. Oh, Mbak Lili salah 2. Oke. Jadi jumlah siswa berarti kita lihat yang siswanya saja ya. Ini yang paling sedikit itu adalah 15 berada di kelas 2. Oke. 4 ini 20 Mbak, berarti dia bukan merupakan yang kelas paling sedikit. Maaf, 30 di sini itu berarti jumlah siswa terbanyak ya. Kalau untuk siswi, jumlah siswi, oke Mas Ri kelas 2. Nah, kalau jumlah siswi paling sedikit itu ada di kelas 4. Oke. Jangan kebalik ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang data ini tadi, tabel tadi ya, diolah menjadi bentuk gambar. Nah, jadinya seperti ini. Contohnya kelas 1 tadi laki-lakinya 25, perempuannya 20 ya. Oke. Nah, di sini dalam bentuk gambar setiap satu orang itu mewakili 5 siswa. Oke, di dalam gambar ini kan nggak mungkin juga kalau di gambar ada 25 orang ya teman-teman ya. Jadi dalam diagram gambar itu satu gambar, contoh kan ini satu orang itu mewakili. Nah, di sini satu orang ini mewakili 5 orang. Jadi kalau laki-lakinya 25, berarti kalau satu orangnya mewakili 5, berarti 25 dibagi 5 itu 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, makanya 25. Bagaimana dengan perempuannya? Sama, satu orang mewakili 5 orang ya, satu gambar mewakili 5 orang, berarti kalau 20, berarti 20 dibagi 5 ya, ini seharusnya 20, ini salah gambarnya ya. Seharusnya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena 20 dibagi 5 ya, itu adalah 4. Oke, harusnya seperti ini. Oke, bisa dipahami. Nah, kita coba lagi kelas 2, 15 dan 35. 15 dan 35. Oke, kalau satu gambar mewakili 5 orang, berarti 15 bagi 5 3, 1, 2, 3. Nah, 35 bagi 5 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk diagram gambar bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Bisa ya, kalau gitu saya lanjutkan. Untuk yang lain bagaimana? Oke, kita coba mengerjakan latihan. Kita coba. Tabel berikut adalah data hasil produksi sebuah penggilingan padi selama 1 minggu. Yang nomor 1 ya. Oke, sudah dilihat. Hari Senin ya, itu ini dalam satuan ton ya teman-teman ya, satuan ton ya. Hari Senin padi yang dihasilkan itu mencapai 70 ton. Selasa 80 ton,
Rabu 60 ton, Kamis 50 ton, Jumat 90 ton, dan Sabtu 70 ton. Bagaimana kalau diubah menjadi diagram gambar? Nah, di sini satu gambar mewakili 10 ton. Nah, saya buat di sini ya, seandainya teman-teman ya. Nanti gambarnya karena ini susah, saya buat gambarnya lingkaran saja ya. Nah, oke, saya bikin ini tempatnya sempit. Nah, saya pakai contoh ini berarti sama. Oke. Ini hari. Oke, ini hasil. Oke, karena nggak cukup saya simbolkan saja hari dan hasil. Nah, hari Senin itu 70 ton. Kalau satu gambar mewakili 10, berarti 70 dibagi 10 adalah 7. Berarti gambarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus hari Selasa 80 ton. Berarti kalau 80 ton, satu gambar mewakili 10 ton, berarti hari Selasa itu gambarnya ada berapa teman-teman? Gambarnya ada berapa hari Selasa? Oke, 8 ya. Saya anggap berarti sudah bisa untuk diagram gambar. Nah, sekarang kita akan belajar ke diagram batang. Intinya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau tadi kan satu gambar mewakili, kalau ini diukur dengan angkanya. Oke, ini tadi ada Mbak Hermi masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Bagaimana Mbak, di sana suara saya jelas? Halo Mbak Hermi. Oh, waalaikumsalam. Suara saya di sana jelas? Oke. Untuk tampilannya bagaimana Mbak? Tampilannya oke? Sudah oke? Oke, kalau gitu tadi ketertinggalannya menyesuaikan saja ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang tadi diagram gambar, sekarang diagram batang. Diagram batang ini ya hampir sama dengan diagram gambar, hanya saja dalam bentuknya yang berbeda, dan juga kalau diagram gambar itu mewakili, kalau ini penghitungan. Nah, coba di sini lihat, ini adalah ada tabel. Pokoknya yang garis-garis kotak ini namanya tabel ya. Ada data nilai ulangan matematika kelas 6. Oke. Nilai ya. Nilai 4 ya, banyak siswa yang mendapat nilai 4 itu 2. Nilai 5 6 orang. Nah, nilai 6 9 orang, nilai 7 8 orang, nilai 8 5 orang, nilai 9 4 orang, dan nilai 10 ada 2 orang. Bagaimana kalau dibuat menjadi bentuk diagram batang? Nah, seperti ini namanya diagram batang. Oke, bisa diamati teman-teman. Nah, di sini tadi sama seperti kemarin, ada X dan Y. Jadi boleh teman-teman seandainya nilai yang ditaruh di sini dan banyak siswa yang ditaruh di sini juga boleh. Atau kalau di sini kan nilai yang di sumbu X dan yang banyaknya siswa di Y ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama ini karena nilai nilainya ini kok dari 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sebentar. Di sini enggak ada nilai 1. 4.
ini ya nilainya salah penulisannya di sini ya teman-teman. Seharusnya di sini harus dimulai dari 4. 4, 5, oke, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai 4. Nilai 4 2 orang. Nah, ini adalah banyaknya siswa, berarti dia satuannya orang. Berarti 2 orang. Oke, sampai garis 2. Nah, untuk dapat nilai 5 itu 6 orang. Nah, sampai 6. Yang nilai 6 ada 9 orang, berarti sampai 9 dan seterusnya juga seperti itu. Hanya saja ini dimasukkan ke sini. Bagaimana untuk ini penyajian data dalam bentuk tabel? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oh, bisa. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisa? Oh, bisa ya. Nah, kalau gitu ini dalam bentuk tabel, saya akan tanya, nilai berapakah yang paling banyak siswa dapatkan? Ya. Nilai berapakah yang paling banyak siswa dapatkan? Oh, suaranya hilang ya. Yang lain bagaimana, suaranya hilang? Coba saya logout sebentar ya kalau gitu. Oke, sebentar loading. Oke, bagaimana Mbak? Oh, sekarang masih hilang-hilang nongol enggak? Oke, nilai berapakah yang paling banyak siswa dapatkan? Oke, Mbak Hermi 6. Oke, nah siswa paling banyak dapat itu nilai, nah di sini tepat sekali 6 ya. Kalau nilai tertinggi yang diperoleh siswa ada berapa? Kok ada berapa, maaf. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa nilainya berapa? Nilai tertinggi yang diperoleh 10. Oke, bisa ya. Nilai tertinggi sayang. Nilai tertinggi, nilai untuk Dinaila dan teman-teman semuanya, nilai tertinggi. Nah, ini nilai, berarti dilihatnya nilainya dari sini ya. Ini adalah nilai tertingginya, dilihat di bawah. Kalau di atas ini jumlah siswanya ya. Jadi nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 10 ya. Tetapi nilai yang paling banyak siswa dapatkan ya, siswa yang nilainya rata-rata paling banyak ya, bukan paling tertinggi nilainya, bukan, tapi siswa paling banyak dapatkan itu nilai 6 karena di sini dilihat dia paling tinggi 6. Oke. Beda ya, nilai tertinggi sama nilai yang siswa paling banyak dapatkan. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini sama, disuruh merubah. Saya kasih contoh nomor 1. Oke. Tabel ini ya, berat badan siswa kelas 6 di SD Sukamaju. Nah, di situ tabel berat badan ya. Di situ dalam tabel ada berat badan dan juga banyaknya siswa. Oke, nah sekarang tabel data di dalam tabel itu disuruh merubah menjadi diagram gambar, diagram batang. Diagram batang. Nah, bagaimana
kita merubahnya, sama ya teman-teman. Kita bikin garis seperti ini. Nah, di bawah ini saya pakai untuk berat badan. Saya singkat dengan BB ya. Nah, yang tegak lurus ini saya gunakan untuk banyaknya siswa. Oke. Nah, saya garis ini, saya mulai dari 6, maaf 5 dulu. 5, di atasnya sedikit ada 6, terus ada 10. Karena ini tempatnya sempit ya. Oh, tempatnya sempit, jadi saya bikin tabelnya merepit-merepit nggak apa-apa ya. Tapi kalau tempatnya bagus, teman-teman bisa bikin tabelnya agak lebar ya, dengan jarak 1, 2, 3, 4, 5 urut seperti itu boleh, atau mungkin per 5, 10 gitu ya, boleh. Atau mungkin saya bikinkan di sini supaya jelas. Oke, sebentar. Nah, ini berat badan BB. Nah, ini banyaknya siswa, saya singkat ya. Nah, untuk ininya saya bikin 5. Oke, ini 10. Terus ini saya bikin 15. Terus ini saya bikin 20. Dan ini 25. Oke. Nah, kita lihat datanya di sini ya. Untuk berat badannya itu dari 25 sampai ke 30. Saya tambah berarti ini banyaknya siswa. Oke, berat badannya dari 25 sampai 30. Ini berarti 25. Terus 26, 27, 28. Ini kurang rapi, tidak apa-apa ya, maaf ya teman-teman ya. 29 dan 30. Oke, sudah dapat. Sekarang kita lihat 25. Oke, dilihat di sini. Oke, nggak apa-apa Mbak. 25. Yang mendapat nilai 25 ada 6 orang. Oke, berarti kita buat 5 itu setinggi ini. Kalau teman-teman kesulitan bisa menggunakan penggaris 5, berarti 6 ada di atasnya sedikit. Oke. Nah, namanya juga diagram batang. Seperti ini. Nah, yang beratnya 26 kg itu ada 10 orang. Ya. Saya bikin, nah di sini titiknya. Oke, 10 orang. Nah, yang 27 berat badan 27 ada 15 orang. 27 ada 15 orang di sini. Oke. Dan seterusnya. Sampai sini untuk merubah menjadi diagram batang ada kesulitan, teman-teman? Halo? Untuk merubah menjadi diagram batang ada kesulitan? Tidak ada. Oke, good. Berarti gampang ya. Saya lanjut menuju ke diagram lingkaran. Namanya lingkaran ya, yang perlu diingat, oke teman-teman, itu sudutnya, jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau ditanya sudut ya, seperti ini sudut siku-siku itu 90 derajat. Oke. Kalau lurus, ini garis tengahnya. Nah, ini namanya 180 derajat. Tapi kalau lingkaran ya, ditanya sudutnya berapa, ini maaf lingkarannya jelek, itu 360 derajat. Nah, kalau untuk diagram lingkaran sudah jelas dia 360 derajat ya. Jadi kalau teman-teman untuk membuat diagram lingkaran, teman-teman memerlukan busur, penggaris buzur. Ya, bujur ya. Nah, busur ini fungsinya untuk mengukur
sudut nanti. Oke. Nah, di sini saya punya tabel. Ya, di sini tabel tentang umur siswa kelas 6. Oke. Nah, di sini siswa yang berumur 11 tahun ada 8 orang, umur 12 tahun ada 4 orang, dan umur 13 tahun ada 8 orang, umur 14 tahun ada 10 orang, dan umur 15 tahun ada 10 orang juga. Nah, data di atas itu juga dapat disajikan ke dalam diagram lingkaran. Data yang tadi sudah kita rubah menjadi data diagram gambar ataupun batang juga bisa dirubah menjadi lingkaran. Oke. Nah, untuk memperoleh bagian daerah dalam tiap lingkaran, kita harus membuat daerah-daerah data. Nah, untuk membuat daerah data pada lingkaran, yaitu dirubah menjadi derajat tadi ya. Jadi, teman-teman nanti kalau disuruh membuat diagram lingkaran harus mempunyai busur ya, supaya dapat mengukur derajatnya. Oke, teman-teman saya logout sebentar ya, tunggu ya. Oke, sebentar baru loading ya. Oke, saya lanjutkan sekali lagi. Dalam membuat diagram lingkaran ya teman-teman ya, kita memerlukan busur untuk mengukur derajatnya. Ini ada yang raise hand, ini Mbak Hermi. Bagaimana Mbak Hermi, ada yang bisa saya bantu? Ada apa Mbak Hermi? Ada yang bisa saya bantu Mbak Hermi? Kok tadi ini apa, raise hand? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di itu ya, diketik lewat chat ya teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana sih cara menghitung luas daerah? Oh, kepencet. Iya, tadi saya logout sebentar, Mbak. Nah, luas daerah pada diagram lingkaran ya, banyak data, jadi banyaknya data yang dicari, oke, itu dibagi banyaknya data keseluruhan. Nah, di sini kan banyak data yang dicari itu bukan di umurnya ya teman-teman ya, bukan ya, tetapi dari banyaknya siswa. Karena yang dibagi nanti itu dalam lingkaran itu adalah yang banyaknya siswa. Oke. Nah, kita harus menjumlahkan jumlah banyak siswanya ini berapa? 8 ditambah 4, 12 ditambah 8, 20 tambah 10, 10, 40. Jumlah seluruh siswa 40. Ya. Nah, jadi seandainya kita mencari berapa luas daerah anak yang berumur 11 tahun, caranya banyaknya siswa yang berumur berumur 11 itu 8 di sini dibagi banyaknya data keseluruhan yaitu 40 anak dikali besar sudutnya yaitu 360 derajat. Pasti 360 derajat. Oh, Mbak Hermi keluar dulu. Oke, Mbak, tidak apa-apa, nanti play record aja. Ya, sudah pasti sudutnya yang dikalikan adalah 360 derajat ya, karena ini merupakan sudut lingkaran. Jadi maaf, ke sudut. Ya, ini ya, jadi lingkaran sudah pasti 360 derajat. Nah, tinggal dikerjakan. Ini berarti dibagi 40, 360 dibagi 40 itu hasilnya 9. Oke, ini 1 sudah tidak usah diperhitungkan, berarti ini tinggal 8 kali 9, 72 derajat.
Dan seterusnya cara hitungnya sama. Jadi kalau teman-teman mau nyari luas daerah untuk yang berumur 15 ya, berarti tinggal ini dilihat berapa anak yang dapat umur 15 ini, 10 anak. Berarti 10 jumlah seluruhnya adalah 40 dikali besar sudutnya 360. Ini enggak muat, ini 360. Nah, seperti ini. Nah, 40 habis, ini 9, 10 kali 9, 90 derajat. Jadi kalau kita bikin lingkarannya seperti ini ya, di situ yang mendapat sudut 90 derajat itu 2. Berarti kalau ini kan 180 derajat, berarti kalau 90 derajat kita bagi 2. Nah, ini umur yang 13 tahun, ini umur 15 tahun. Ini 90. Nah, sekarang yang ini kita ini karena saya tidak punya busur, saya pakai kira-kira ya. Kalau 90 itu lurus berarti begini. Ini yang umur 14, ini yang umur 11, dan ini umur 12, 36 derajat. Oke. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya kira-kira. Nah, ini dia seperti ini. Tuh, cuman saja posisi 90-nya ini di samping. Seperti ini. Oke. Nah, untuk pembedaannya, oke, ini kan ditulis sudutnya berapa. Boleh pakai simbol perbedaan arsir seperti ini, atau pakai beda warna untuk membedakannya. Untuk diagram lingkaran ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ingat ya, kalau sebagai contoh ini yang dibuat masukkan ke perhitungan bukan usianya, tapi jumlah orang yang mendapat usia yang dicari. Ya. Ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, untuk diagram lingkaran ada yang ditanyakan? Gak ada ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita coba yang nomor 2. Oke. Nah, ini saya mengajak teman-teman untuk menghitung luas daerahnya. Nah, otomatis ini yang mendapat nilai 5 banyaknya 2 orang. Nah, nilai 6 8 orang. Jadi, yang dijumlahkan itu adalah banyak siswanya. Kita jumlahkan 2 tambah 8 10, tambah 10 20, ditambah 12 32, ditambah 4 tambah 4 40. Jadi jumlah seluruh siswa adalah 40. Nah, kita mau nyari luas daerah untuk yang mendapat nilai 5. Nah, yang dimasukkan bukan 5-nya, bukan nilainya, tetapi banyak siswa yang mendapat nilai 5, 2 per 40, oke, dikali derajatnya 360 derajat. Jadi 40 dibagi 41 habis, 60 dibagi 40 ini 9. Berarti 2 kali 9 sama dengan 18 derajat. Nah, sekarang luas daerah yang mendapat nilai 6, berarti yang dimasukkan ini berapa teman-teman? Kalau untuk mencari luas daerah, diingatkan kita tinggal 5 menit, saya tambah 5 menit lagi. Luas daerah untuk yang mendapat nilai 6, yang dimasukkan ini 6-nya apa 8-nya? Boleh ditulis bagaimana cara mencari. Oke, yang 8 ya. Berarti saya ini lihat sudah paham. 8 1/40
dikali 360. Berapakah hasilnya, teman-teman? Berapa hasilnya untuk luas daerah nilai 6? Bisa dicoba, bisa dijawab berapa hasilnya? Saya tunggu. Itu luas daerah. Oke, berapa hasilnya? Dek Naila 72. Yang lain? Yang lain? Oke, yang lain saya tunggu jawabannya berapa? Oh ya, 72 derajat, Dek Naila. Tepat sekali ya, karena ini 41, ini 9, 8 kali 9, 72 derajat. Oke, nah sekarang diagram garis. Diagram garis, teman-teman, hampir sama, bahkan kalau saya bilang sih mirip ya dengan diagram batang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau diagram batang tadi bentuknya kotak-kotak, kalau diagram garis dia berupa garis seperti ini. Bisa dilihat. Di sini datanya Senin itu 35 ton. Jadi dia di antara ini. Nah, jadi dia hanya berubah garis saja. Kemudian antar garis itu disambungkan. Nah, setelah sudah ketemu semuanya, nah antar garis ini disambungkan. Nah, ini yang disebut dengan diagram garis. Jadi pengerjaannya sama dengan diagram batang, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan setiap nanti yang sudah ketemu titiknya disambungkan. Bisa dipahami untuk diagram garis? Atau mungkin ada yang dibingungkan? Bisa dipahami teman-teman diagram garis? Oke, bisa? Kalau bisa saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan. Ini mah oke, bisa ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghitung modus, mean, sama median. Nah, langsung saja jadi satu ya. Tapi ini waktunya tinggal 6 menit. Jadi tidak akan cukup. Jadi nanti kita gunakan IPAN. Besok itu ada yang mau saya sampaikan tentang kerangka manusia ya. Kerangka manusia dengan organ-organ, karena di kisi-kisi ada kerangka manusia. Jadi tidak bisa dipakai. Kita lihat nanti ya. Kalau seandainya mentok tidak ada jam yang bisa dipakai, berarti saya gunakan hari Minggu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum nanti saya ini, kalau kayaknya cukup 6 menit, semoga saja. Nah, jadi saya ingin mengenalkan modus, mean, sama median. Nah, modus yang pertama adalah modus. Ini bukan buat kamera. Oh, Mbak Aska yang mengalihkan derajat tadi ya. Oke, saya tidak jadi lanjutkan ke modus, saya balik ke atas ya teman-teman ya. Yang diagram lingkaran. Untuk diagram garis bisa dipahami Mbak Aska? Diagram garis Mbak Aska bisa dipahami? Nah, sembari ini saya buka. Nah, saya buka ke sini. Nah, untuk diagram lingkaran ya teman-teman, jadi berbeda dengan diagram-diagram yang lain. Jadi kalau lingkaran seperti ini ya, contoh saja tadi punya data nilai, saya keep gambar nilainya dulu. Oke, sebentar. Oh, ini kita diingatkan lagi, tinggal 5 menit. Oke, sebentar ya. Ini Mbak, oh bukan. Oke, sudah. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Namanya lingkaran, untuk diagram lingkaran, untuk kalau
garis, batang ya, atau gambar itu kan pembagiannya jelas. Kalau lingkaran untuk pembagiannya ya, daerahnya itu menggunakan sudut. Oke. Menggunakan sudut. Nah, untuk lingkaran satu bulat ini sudutnya jumlah semuanya itu 360 derajat. Jumlah semuanya. Tetapi kalau berupa garis lurus seperti ini, setengah lingkaran ini, itu jumlahnya sudutnya ya 180 derajat. Ini dibagi 2, 360 dibagi 2, kan ini setengah lingkaran. Nah, kalau seperempat lingkaran seperti ini sudutnya 90 derajat. Ini untuk pembagian sudutnya dulu. Oke. Nah, untuk pengolahan tabel, makanya kalau dalam diagram lingkaran harus luas daerahnya dihitung menggunakan ini tadi dengan sudut ya. Contohnya tadi ini nilai dan ini banyak siswa. Saya punya data ini. Oke. Untuk nilai 5, oke, itu ada 2 orang. Untuk nilai karena waktunya singkat, saya pakai 3 aja, 6 itu 8 orang. Nah, untuk nilai 7 10 orang dan seterusnya tadi. Oke, saya pakai ini cukup segini saja, 3 saja. Nah, untuk mengolah luas daerah ya, Mbak Aska diperhatikan, yang dihitung adalah yang banyak siswa. Banyaknya siswa, bukan nilainya. Ya, bukan, tetapi banyaknya siswa atau jumlah orang. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan jumlah orangnya. 2 ditambah 8, 10, 10 ditambah 10, 20. Ini jumlah seluruh siswa. Nah, sekarang kita mau nyari luas daerah yang mendapat nilai 5. Caranya berarti bukan 5 per 20, bukan, tetapi dari banyaknya siswa ini. Berarti 2 per jumlah semuanya 20 dikali 360 derajat. 360 derajat ini sudah pasti, tidak usah diganti ya. Nah, ini 360 dibagi 20. Oke, hasilnya adalah 18. 18 dikali 2 kali 2 hasilnya 36 derajat. 36 derajat seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mencari luas daerah orang yang mendapat nilai 6. Oke, yang dimasukkan itu bukan 6-nya tapi 8-nya. 8 per jumlah siswanya 20 dikali 360. Tadi sudah tahu ini coret 18, berarti 18 ini kan hasilnya 18, berarti 8 dikali 18 hasilnya 144 derajat dan seterusnya. Nah, nanti kita buat lingkaran. Nah, ini ada titik tengah. Luasnya bagaimana? Kita ukur pakai busur. Pakai busur. Ya, seandainya 144 segini, 36 begini. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih bingung, Mbak Aska? Ini tinggal 9 detik lagi. Halo, Mbak Aska, bisa dikonfirmasi? Sudah selesai. Oke, sampai jumpa ya. Oh, enggak ya. Oke. Ini karena waktunya selesai, saya tutup di chat saja ya.